aktifkan audionya, teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa sudah bisa dimulai? Bisa mendengar suara kami, teman-teman? Bisa, Bu. Ya. Kami share screen-nya, teman-teman, untuk materi kita hari ini, malam hari ini. Mau tanya dulu, udah ini? Pada sehat semua kan? Oke. Udah. Teman-teman nampak tidak ini di layarnya, teman-teman semua? Nampak, Bu. Nampak ya? Oke. Oke, udah bisa kita mulai ya, biar cepat kelar juga malam ini. Tidak, Su. Nadia tadi nggak, Su? Tidak, Su, Bu. Su. Oke, kita mulai ya tentang materi tanya malamku tentang kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Coba tanya kalian. Coba digedekan volume di handphone atau laptopnya teman-teman semua. Enggak, Bu. Udah ya. Nah, pengertian gender itu, kalau gender pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sosial dan budaya, bukan hanya biologis. Kalau misalnya teman-teman di luar sana mendengar bahwa gender itu kan laki-laki dan perempuan, betul. Itu secara biologisnya. Antara anak agam ngan indong nyan nanji gender. Jadi punya pengertian di sifat sosial. Jadi bersifat sosial dan budaya, berarti dalam tingkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sosial dan budaya di masyarakat itu bagaimana gitu. Selanjutnya kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau misalnya dalam hal pendidikan, kita bisa lihat kalau misal di Aceh oke, apalagi di Lamno udah dekat Banda Aceh udah modern kita bilang. Tapi kalau di pelosok desa manapun, entah itu di Lok Semawe atau pelosok desa yang lain, mereka masih berpikir bahwa kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, toh nanti di dapur juga. Masih sering pasti Bapak Ibu mendengar perihal masalah seperti itu. Sebenarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menempuh pendidikan. Karena di dalam Islam kita dijelaskan bahwa dalam hadis Rasul pun kita sering mendengar bahwa tuntutlah ilmu setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itu hadis Majah dari Ibnu Majah gitu. Hadis sahih lagi. Jadi setiap laki-laki itu mempunyai hak yang sama untuk dalam pendidikan ataupun dalam hal bidang lain dalam bermasyarakat. Kita sering bahwa perempuan itu dianggap lemah, emosional dan sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana sih permasalahan kita ingin kita bahas malam ini? Bagaimana pandangan Islam mengenai kesetaraan gender? Mungkin kesetaraan gender itu agak hana sering kita dengar pilih kesetaraan gendernya. Tapi yang sering kita dengar bahwa hak laki-laki dan perempuan baik itu dalam rumah tangga, dalam bersosial atau misalnya dalam hal berpendidikan atau yang lainnya gitu. Nah, kita bahas kenapa bisa muncul lagi isu-isu kesetaraan gender pada masa-masa modern seperti sekarang. Bukankah pada masa Rasulullah itu derajatnya seorang perempuan itu sudah diangkat? Betul, sangat betul sekali. Eh, dan di Indonesia sendiri,
Kesetaraan gender itu munculnya isu-isu belakangan itu pada tahun 1990-an. Itu muncul kembali. Karena apa? Muncul isu-isu seperti itu. Yang pertama apa? Latar belakang isu kesetaraan gender. Yang pertama, perbedaan perlindungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Coba deh, kita lihat lagi flashback mungkin kemarin-kemarin kita bisa pernah nonton di berita-berita bahwa seorang perempuan menjadi korban perundungan gitu. Di mana? Di Bekasi, di Bengkulu, di Aceh Utara, Aceh Timur. Tapi perlindungan hukum untuk perempuan itu sangat berbeda sekali teman-teman di antara laki-laki begitu. Sangat berbeda. Entah itu nanti imbasnya kepada perempuan itu sendiri misalnya, alah sindongnya pasti hana jaga dro, alah sindongnya pakai baju pun hana hana menutup aurat. Patutlah si laki-laki itu melecehkan seorang perempuan, pasti ada isu-isu di belakangnya seperti itu gitu kan. Nah, yang kedua, ketimbangan berpendapat. Coba di dalam kampung aja kita sendiri, pendapat seorang perempuan itu dinomor duakan daripada pendapat laki-laki. Kita tidak menyalahkan laki-laki, tapi apa? Di setiap forum musyawarah, pendapat laki-laki sangat dipertimbangkan oleh kaum masyarakat. Sedangkan perempuan yang dianggap ini eh, sedikit emosional, jadi dinomor duakan begitu. Nah, selanjutnya beban kerja ganda perempuan. Beban ganda kerja perempuan ini misalnya kenapa isu kesetaraan gender ini bisa diungkit kembali seperti influencer Cinta Laura misalnya mengupgrade lagi tentang isu-isu kesetaraan gender di Indonesia. Karena apa? Perempuan sudah bekerja misalnya wanita karir, sudah bekerja di sekolah atau bekerja sebagai buruh atau sebagai berbagai pekerjaan lainnya di luar sana, tapi pulang ke rumah mereka didobelkan pekerjaannya. Apakah itu hak perempuan? Apa itu kewajiban perempuan? Apakah perempuan itu selalu berada di tempat yang misalnya diperintahkan? Tidak. Nah, makanya kita angkat lagi isu-isu kesetaraan gender seperti ini. Yang keempat, kekerasan perempuan. Rentan sekali perempuan itu mendapat kekerasan dibandingkan laki-laki. Karena apa? Karena perempuan ini sebagai manusia yang lemah katanya begitu. Nah, selanjutnya pandangan Islam tentang gender. Nah, sebelumnya kita menyinggung bahwa pada masa jahiliyah perempuan itu dianggap lemah. Buktinya apa? Dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 yang artinya apabila seseorang diberi kabar kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya karena marah. Karena apa? Di zaman jahiliyah dulu, perempuan itu ya kelahiran perempuan itu yang sebenarnya Allah itu sangat menganugerahi seorang keturunan kepada laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Tapi pada zaman jahiliyah dahulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW, perempuan itu sudah seperti mereka itu dikubur hidup-hidup dan sebagainya karena dianggap pengaruh perempuan di masa itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi setiap mendengar kabar bahwa perempuan itu telah lahir di sebuah keluarga, pasti mereka akan sangat marah gitu. Nah, Islam selanjutnya setelah datangnya lahirnya Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan kehormatan dan kesetaraan bagi perempuan. Nah, jadi timbul pertanyaan, bukankah perempuan itu sudah dimuliakan pada masanya Rasulullah SAW? Kenapa isu-isu seperti ini datang lagi? Kesetaraan. Nah, di dalam Islam, bagaimana sih kesetaraan sebagai hamba Allah di mata Allah kita ini sebagai perempuan? Di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Tidak diukur dari jenis kelamin, melainkan dari ketakwaan dan pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Allah itu nggak ada tujuan utama menciptakan itu baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk beribadah kepada Allah kan, gitu. Tak ada keistimewaan satu jenis kelamin dibanding yang lain dalam hal tugas kehambaan. Semua manusia memiliki tanggung jawab yang sama untuk taat dan tunduk kepada Sang Pencipta, gitu, teman-teman. Jadi hanya ada berbeda-beda. Jadi di mata Allah kita sama gitu. Nah, selanjutnya kesertaan dalam potensi. Dalam potensi ini juga seperti ayat sebelumnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita sama laki-laki dan perempuan di mata Allah gitu. Nah, bagaimana dalam kita kaitkan dengan zaman modern seperti sekarang? Yang pertama ada potensi spiritual. Potensi spiritualnya lagi nyo, jiwa nyo. Orang
kurang luar, hana bisa ukur ketakwaan tanyo taat kepada Allah dari segi laki-laki perempuan. Oh, punya laki-laki sang potensi untuk wujud ketengku je lebih baik daripada orang agama, daripada orang Ina.